Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrehan Febian dari kelas manajemen 23A, NPM 23411086. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi tentang perencanaan kinerja organisasi. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, pengertian perencanaan kinerja organisasi adalah suatu proses yang melibatkan pengembangan tujuan, sasaran, strategi, dan tindakan yang akan diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Hal ini melibatkan identifikasi sasaran kinerja spesifik, penentuan metrik atau ukuran kinerja, alokasi sumber daya yang diperlukan, serta perencanaan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai sasaran tersebut. Kenapa perencanaan kinerja organisasi itu sangat penting? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, pencapaian tujuan. Perencanaan kinerja membantu organisasi untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik dengan rencana yang terstruktur. Organisasi memiliki panduan yang jelas untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, pengelolaan sumber daya. Perencanaan kinerja membantu dalam alokasi dan penggunaan sumber daya organisasi seperti tenaga kerja, anggaran, dan waktu dengan efisien dan efektif. Yang ketiga, pengukuran kemajuan. Melalui perencanaan kinerja, organisasi dapat menentukan metrik dan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan. Hal ini memungkinkan untuk menilai apakah organisasi berada di jalur yang benar. Langkah-langkah merencanakan kinerja organisasi. Merencanakan kinerja organisasi melibatkan sejumlah langkah yang dapat diikuti. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam merencanakan kinerja organisasi. Yang pertama, penetapan tujuan. Identifikasi tujuan dan sasaran organisasi dengan jelas. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu, dalam kurung SMART. Yang kedua, analisis lingkungan. Evaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi seperti tren pasar, persaingan, regulasi, dan kekuatan serta kelemahan internal. Yang ketiga, ada perumusan strategi. Bentuk strategi-strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi ini harus sesuai dengan visi dan misi organisasi. Yang keempat, pengukuran kinerja. Tentukan metrik dan indikator kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan dan sasaran. Pastikan metrik tersebut relevan dan dapat diukur. Yang kelima, alokasi sumber daya. Tentukan alokasi sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu yang diperlukan untuk mendukung strategi dan mencapai tujuan. Metode pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi. Yang pertama, Key Performance Indicator, dalam kurung KPIS. KPIS adalah metrik kunci yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Masing-masing departemen atau fungsi dalam organisasi dapat memiliki KPIS yang sesuai dengan tanggung jawab mereka. Yang kedua, Balance Scorecard. Konsep Balance Scorecard menghubungkan berbagai aspek kinerja organisasi, termasuk keuangan, pelanggan, proses internal, dan pertumbuhan dan pembelanjaan. Ini memberikan gambaran yang seimbang tentang kinerja organisasi. Yang ketiga, ada auditing internal. Audit internal melibatkan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh tim internal atau pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan organisasi serta mengidentifikasi masalah atau peluang. Yang keempat, evaluasi 360 derajat. Ini melibatkan umpan balik dari berbagai pihak yang berinteraksi dengan individu atau tim dalam organisasi, termasuk atasan, rekan kerja, dan bawahan. Ini digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu atau tim. Yang kelima, metode peringkat. Penilaian berdasarkan peringkat seperti 1 skala hingga 5 digunakan untuk menilai kinerja individu atau tim terhadap sejumlah kompetisi atau tugas tertentu.
Hubungan antara perencanaan kinerja organisasi dan strategi organisasi. Perencanaan kinerja organisasi dan strategi organisasi memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Berikut adalah beberapa cara di mana keduanya saling berpengaruh. Yang pertama, rencana untuk mencapai strategi. Perencanaan kinerja organisasi merupakan alat yang digunakan untuk merinci langkah-langkah konkret yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategi. Yang kedua, penentuan KPIs. Dalam strategi organisasi biasanya ditetapkan tujuan dan sasaran jangka panjang yang harus dicapai. Perencanaan kinerja kemudian melibatkan penentuan Key Performance Indicator (KPIs) yang sesuai untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan strategis tersebut. 3. Alokasi sumber daya. Strategi organisasi memberikan arah umum tentang di mana organisasi ingin fokus dan investasi. Perencanaan kinerja membantu dalam alokasi sumber daya seperti anggaran, tenaga kerja, dan waktu untuk mendukung pelaksanaan strategi tersebut. Keempat, pemantauan dan evaluasi. Perencanaan kinerja melibatkan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan strategi. Jika ada ketidaksesuaian atau masalah, tindakan dapat dikoreksi. Yang kelima, fleksibilitas dan revisi. Strategi organisasi mungkin perlu disesuaikan seiring perubahan dalam lingkungan bisnis atau perkembangan yang tidak terduga. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya.